Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Wa qala al-aidan ud'uni astajib lakum. Wa qala hadis qudsi ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku, kata Allah dalam hadis qudsi. Oke, sebelumnya mohon maaf kepada semuanya yang memang sudah ngechat Ustadz belum dibales. Banyak sekali chat yang masuk ya, hampir mungkin puluhan kalau dihitung, puluhan lebih, hampir ratusan mungkin ya, belum dihitung. Belum kalau dihitung ya, waduh banyak sekali tidak Ustadz balas. Kenapa? Karena memang tadi saya itu sekarang bulan-bulan kemarin itu sedang merintis usaha, merintis bisnis. Saya ingin menjadi pengusaha, jadi tidak hanya orang lain saja yang saya sukseskan, tapi saya mencoba mensukseskan diri saya sendiri menjadi pengusaha sukses. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan dengan lancar. Jadi insya Allah untuk sekarang dan seterusnya usaha akan aktif lagi di dunia maya seperti itu ya. Dan bagi yang ingin bertamu atau bagi yang ingin konsultasi membutuhkan media-media, silahkan boleh chat saya langsung ya, asalkan bijaksana ya, jangan terlalu menggebu-gebu, jangan terlalu ambisius ya, karena tadi balik lagi yang ngechat itu banyak, hampir puluhan orang tuh ya. Dan Ustadz juga kan yang kedua adalah tetap fokus ngajar juga. Dan yang ketiga memang Ustadz juga memprioritaskan tamu-tamu langganan. Artinya langganan maksudnya yang sudah beberapa kali mengambil media dari Ustadz. Tuh ya. Baik itu yang datang langsung bermuajahah maupun yang jarak jauh itu dikirim paket. Kenapa yang langganan? Karena yang langganan ini sudah saling percaya, sudah trust, sudah saling percaya. Jadi enak kalau orang memang sudah saling percaya, itu enak ya. Jadi ini ya namanya juga kita wasilah, perantara atau syariat, itu kan namanya juga perantara ya. Al insanu bitadbir wallahu bitakdir. Manusia hanya bisa merencanakan, berikhtiar, tapi Allah lah yang menentukan. Nah seperti itu. Jadi Ustadz ini memprioritaskan langganan-langganan dulu kemarin ya, itu karena kan memang banyak sekali kesibukan. Jadi daripada tamu-tamu baru, karena kalau tamu baru kan Ustadz tidak tahu idenya apa namanya, disebutnya sifatnya. Ada yang memang menggebu-gebu tadi atau ambisius juga ya, tidak bijaksana lah dalam menyikapi. Jadi kan kalau langganan mah kita sudah saling mengenal, sudah saling percaya, tidak ada namanya istilah suudzon, itu tidak ada. Jadi makanya sekarang bagi yang ingin bertamu ya silahkan. Bagi yang ingin ngechat silahkan, tapi tolong bijaksana. Banyak yang bertanya kepada Ustadz dan meminta tip tata cara agar hajat-hajat kita mudah terwujud, terkabul gitu ya, mudah diijabah gitu ya. Ada tuh banyak yang bertanya seperti itu, minta tata caranya hajat-hajat khusus, liqadha'il hajati, supaya hajat-hajat khusus saya terkabul. Oke, Ustadz jawab ya, mumpung memang masih Ustadz dalam keadaan senggang nih, Ustadz jawab. Kalau secara khusus, kalau minta tata cara doa secara khusus, secara spesifik, itu tidak mungkin di ranah publik seperti ini ya, karena nanti akan memicu kontroversi, pro dan kontra gitu ya, pasti ada. Dan bisa memicu fitnah juga nanti bagi orang-orang yang memang tidak suka atau tidak sepemikiran dengan kita dan tidak bijaksana juga dalam menilai seseorang. Nah makanya daripada memicu hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik kalau memang punya hajat khusus yang memang pengen banget
supaya terijabah, terkabul, silahkan bisa datang langsung bermuajahah, bertatap muka dengan saya di sini ya. Janjian dulu di chat silahkan. Kan pasti mustajab biiznillah dengan izin Allah. Begitu ya. Nah, di sini akan Ustadz jelaskan secara umum aja atau secara global, secara universalnya saja. Pada dasarnya doa itu semua diijabah, tidak ada yang tidak diijabah. Itu mustajab. Kenapa? Karena doa itu kan perintah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku kabul. Nah, ud'uni ini kata perintah. Siapa yang memerintah? Allah. Logiknya masa iya Allah yang memerintah tetapi dia sendiri yang mengabaikan? Kan tidak mungkin. Tapi kok ada saja yang memang tidak diijabah, belum diijabah, bukan tidak ya, belum diijabah. Ya mungkin ada faktor-faktor tertentu. Ya. Nah inilah makanya butuhnya mediator atau orang-orang yang memang mumpuni di bidangnya, di bidang doa tersebut. Nah butuhnya guru itu seperti itu, agar nanti dijelaskan. Ya kan, ud'uni itu dari kata da'a yad'u da'watan. Jadi ud'uni itu kan fi'il amar. Masa Allah sendiri yang merintah kita, Allah sendiri yang mengabaikan? Itu tidak masuk logika saya, nggak mungkin kan. Lagi pula kan kalau udah perintah berarti kan artinya kewajiban, harus. Jadi kalau kita pengen sesuatu itu ya harus berdoa, jangan sampai enggak. Kalau tidak berdoa ya sombong. Kalau belum diijabah ya coba cari apa faktornya kok belum diijabah, kenapa ini gitu. Jadi jangan menyalahkan doanya, jangan menyalahkan amalannya, jangan menyalahkan gurunya, apalagi menyalahkan Tuhan. Ya jangan, wah itu bisa salah, nanti salah kaprah nanti. Seperti itu ya. Itu yang pertama tuh, faktor pertama. Lagi pula itu ya poinnya adalah keyakinan. Ya, jadi mau bahasa apapun, mau kita doa pakai bahasa Arab sekalipun, hijab sekalipun, asma, doa, selawat, tapi tidak ada keyakinan di dalam diri kita, nah itu percuma. Jadi butuhnya keyakinan. Ingat, keyakinan. Keyakinan ini bukan hanya sembarang keyakinan ya, tetapi keyakinan yang benar-benar di atas keyakinan, pasrah, ikhlas, tawakal. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan memberikan jalan keluar. Artinya doa-doanya diijabah. Seperti itu ya. Itu dia, tidak hanya sekedar yakin. Tapi yakinnya hanya yakin ala kadar, tidak. Tapi benar-benar tawakal, yakin. Dan yakin di sini bukan hanya sekedar dari hati ya. Ini menurut perspektif Ustaz. Bukan hanya sekedar dari hati maupun dari pikiran, bukan, tetapi dari tindakan. Realisasikan dengan tindakan atau dengan ucapan. Artinya jangan ada kata-kata mudah-mudahan, semoga, jangan. Kenapa? Karena kata-kata mudah-mudahan, semoga itu bentuk eksistensi dari memang keraguan secara tidak langsung. Itu menurut Ustaz pribadi. Ya, makanya janganlah. Yakin aja udah pasti. Mudah-mudahan laku ya. Jangan kayak gitu. Pasti laku. Ada yang jual, pasti ada yang beli. Ya, itu bentuk keyakinan. Jadi bentuk husnudzon kita kepada Allah. Yakin pasti gol proyeknya, yakin saya keterima kerja, yakin pasti saya nikah, yakin saya punya anak. Nah, kalau sudah yakin, silahkan berdoa. Afirmasi positif, insya Allah mustajab. Itu ya. Makanya yang kesini juga, ya sebelum yakin jangan kesini. Yakinkan dulu, yakin ke siapa ya? Yakin bahwa diijabah, yakin perantaranya di sini. Nah baru Ustaz bantu. Ya kalau belum yakin, ragu-ragu, jangan ke sini. Ya percuma kesini juga. Gitu ya, itu faktor adalah keyakinan. Yang kedua adalah kita butuhnya wasilah. Ini menurut perspektif Ustaz, butuhnya wasilah. Apa itu wasilah? Wasilah itu kan dari kata pakai sin ya, bukan pakai son. Karena bahasa Arab itu berbeda kata sedikit aja, maka artinya berbeda. Jadi pakai sin ya, wasala, yasilu, wasilatan, wasilah itu artinya perantara mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan wasola ya, kalau wasola yasilu.
Itu artinya kan tiba, sampai itu artinya ya. Jadi jangan salah nih. Nah, seperti itu. Ya, jadi pakai sin, perantara. Perantara itu bisa lewat apa aja, pada umumnya banyak. Bisa lewat media, bisa lewat mediator, bisa lewat orang, bisa lewat pakai seperti kayak jam-jam, kan itu juga wasilah. Atau ketika kita ingin didoakan, diruqyah, minta mediator, minta ke yang ahli didoakan, itu kan wasilah sama. Dia kan perantara, Allah yang mengijabahnya. Atau seperti layaknya kita analogi sederhananya, kita berobat ke rumah sakit, kan dokter sama rumah sakit itu hanya wasilah saja. Allah yang mengijabahnya. Al insanu bitadbir wallahu bitakdir. Manusia itu kan hanya bisa berencana, tetapi Allah lah yang menakdirkan, menentukan, seperti itu. Paham sampai sini? Nah, jadi tadi ya, jadi Ustaz jelaskan kan secara umum ya. Yang secara umum aja wasilahnya seperti apa kan secara umum? Nah kan banyak itu. Yang seperti layak tradisi-tradisi kita lah, seperti misalnya kita ya, apa namanya, membaca hadorot, tawasul. Nah itu kan sama bentuk wasilah. Ingin tahlilan, kita kan membaca tawasul. Ingin baca yasin, baca tawasul karena ada hajat sesuatu. Ingin baca waqiah, baca tawasul. Nah itu sama kan bentuk wasilah tawasul itu. Gitu ya. Seperti apa itu? Ya seperti pada umumnya gitu. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajwajihi wa juriyatihi wa ahlil baitil kiram sayyulillahi lahumul Fatihah. Nah, itu kan bentuk wasilah. Cuman hati-hati tadi kalau memakai bahasa Arab kan, tadi itu baik lagi, bahasa Arab itu beda sedikit aja, maknanya udah melencengnya jauh. Jadi kalau contoh tawasul tadi ya, hadorot tadi, itu kan tadi kan pakai lahumul Fatihah. Nah itu benar, karena domirnya domir hum. Karena kan kita menyebutkan banyak itu ya, Nabi Muhammad, keluarganya, para juriyahnya, kan banyak jamak, maka sayyulillahi lahumul Fatihah. Nah lahum, karena banyak juga yang Ustadz dengar disebutkan semua tapi ujung-ujungnya lahul Fatihah. Nah itu salah, itu salah. Kenapa? Karena itu lahu itu adalah dhamir mufrad mudzakkar, untuk dia satu orang laki-laki. Kalau disebutkan banyak berarti lahum Fatihah, atau kalau diwasolkan lahumul Fatihah. Awas, jangan salah ya, paham sampai sini. Kalau untuk perempuan satu, misal untuk ibu kita sendiri, atau misalnya kita punya hajat bertawasul ke misalnya Nyimas Gandasari atau apa kayak, atau para wali-wali yang memang perempuan misalnya gitu ya, satu orang doang, ya itu pakainya jangan lahu tapi lahal Fatihah. Wa ila hadrati Nyimas Gandasari lahal Fatihah, saya uli lahal Fatihah gitu. Atau wa ila hadrati Umi lahal Fatihah. Nah, jadi lahal kan, jadi dhamir mufradah muannasah, untuk dia satu orang perempuan. Tapi kalau untuk jama pakainya dhamir hum, itu jama ya lahum. Ada juga yang memang tadi itu memakai la sayulilana walahumul Fatihah. Nah itu gimana? Ya itu juga sama, bagus. Itu tutunan karimanya bagus. Jadi bisa contohkan ya. Suma ila hadrati kullu waliyyu wa wali ta'ala min masyarikil ardi ilal magharibiha barriha wa bahriha husun qutbu rabbani wal arifi somadani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani qadasallahu sirral ajiz sayulilahum atau sayulilaihi lana walahumul Fatihah. Nah itu bagus sama, karena susunan kalimatnya lana di sini adalah domir mutakalim ma'al ghair, nahnu, lana untuk kita, lahum untuk mereka, al-Fatihah. Gitu. Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa, bagus. Di al-Fatihah jadi mubtada, khobarnya didahulukan yaitu lana. Jadi susunan kalimatnya sama, bisa seperti itu ya. Tadi balik lagi, karena kalau memakai bahasa Arab itu beda sedikit kata-kata, apa namanya, kata-katanya, kalimatnya itu beda makna, jauh melencengnya ya, seperti itu. Oke, nanti Ustadz jelaskan lebih rincinya nanti ya, Ustadz bahas menurut kitab Bughyatul Murtarsyidin, apa namanya, tawasul ini.
tawasul memakai hadarat ini memakai syai'un itu kan isim nakirah, dan ini posisinya tidak harus ya, karena syai'ulillahi itu ghairul arabiyatin, bukan susunan bahasa Arab menurut kitab Bugyatul Murtasyidin ya. Nanti coba Ustaz kasih tulis di papan tulis ya biar ngerti. Oke, kita bahas ya sesuai dengan yang tadi Ustaz terangkan menurut kitab Bugyatul Murtasyidin ya. Nah, kita tulis biar paham poinnya aja. Kata syai'un lillah Jadi kata syai'un lillah itu ghairul arabiyatin. Nah, jadi ya. Kata syai'un lillah itu ghairul arabiyatin. Jadi bukan dari susunan bahasa Arab. Ini menurut kitab Bugyatul Murtasyidin ya, bukan menurut saya. Lakinaha min maulidati ahlil urfi. Lakinaha akan tetapi, nah kalau dalam bahasa Arab kan lakinaha akan tetapi artinya. Min ini kalau dalam bahasa Arab dari. Maulidati, maulidun. Nah, maulid apa? Manahu maulid? What the meaning maulid? Nah, jadi jangan cuma kita tahunya maulid aja tapi tidak tahu apa artinya, apalagi tasrifnya. Coba tasrif, siapa yang tahu? Maulid itu tasrifnya asal dari kata adalah walada yalidu lidatan wa maulidan, bahwa walidun wadaka mauludun lid latalid maulidun milad. Itu maulid. Apa artinya? Mana? Artinya adalah melahirkan. Jadi maulid itu melahirkan, peringatan melahirkan Nabi Muhammad SAW. Itu kalau yang biasa kita maulidan ya. Nah kalau ini maulid min maulidati, terlahir ahlil urfi, terlahir dari ahlil adat. Artinya kata poinnya adalah syai'un di sini bukan susunan bahasa Arab, akan tetapi terlahir dari ahlil adat. Karena adat itu kan biasa dipakai landasan hukum. Ini ya. Al-adatu muhakkamatun. Jadi al-adatu muhakkamatun, adat itu biasa dijadikan landasan hukum asalkan tidak melanggar dengan syarak, tidak melanggar hadis, tidak melanggar Al-Quran itu. Jadi adat tradisi itu. Artinya poinnya adalah yang ingin Ustaz sampaikan, ini mau digunakan silakan kata syai'ulillah itu ya. Tidak digunakan pun ya mafi muskilah, artinya no problem, tidak jadi masalah. Silahkan kalau memang mau digunakan itu. Ya poinnya yang tadi Ustaz terangkan semua adalah bagi yang ingin memang berkonsultasi atau punya hajat khusus tertentu, yang ingin berwasilah ya, ingin syariat ya silahkan datang langsung saja, jangan lupa cek dulu Ustaz ya. Tuh, nanti Ustaz terangkan, Ustaz ajarkan semuanya, insya Allah bermanfaat dan qabul, mustajab lah. Harus yakin ya, bismillah yakin ya. Silahkan cek dulu ya, dan tolong bijaksana ya bagi yang belum dibalas. Mungkin Ustaz sedang sibuk juga karena banyak juga yang ngechat, puluhan orang. Jadi harap kalau jodoh mah nggak kemana kok, pasti nanti ketemu bermuajah. Atau bagi yang ingin dikirim paket aja lewat paket jarak jauh Ustaz, bisa tidak bisa, insya Allah Ustaz pandu lewat video tutorial tata caranya ya, lengkap pokoknya. Oke, dari saya cukup segitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.